Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan rangkaian kunjungan luar negeri sejak 19 September 2025. Agenda utama lawatan ini adalah menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam 6 hari, Presiden mengunjungi 4 negara, diawali Jepang untuk meninjau pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dari ajang 5 tahunan itu, tercatat komitmen investasi senilai 23,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 380 triliun rupiah. Di Amerika Serikat, Prabowo mendapat kehormatan berbicara pada urutan ketiga sidang umum PBB, setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pidato yang dinilai berani dan konkret ini menuai apresiasi dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden AS, PM Kanada, Raja Belanda, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Presiden juga bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino yang mendukung pengembangan Akademi Sepak Bola Muda Indonesia dan menyampaikan dukungan bagi timnas dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kunjungan singkat ke Kanada menghasilkan penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement, ICA-SEPA, yang menghapus 90,5% tarif produk Indonesia. Perjalanan diakhiri di Belanda, di mana Prabowo diterima Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima. Belanda menyepakati pengembalian sekitar 30.000 artefak, fosil, dan dokumen bersejarah milik Indonesia, menandai penguatan hubungan bilateral kedua negara. Jadi hari ini tanggal 26 September 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri. Dalam utamanya adalah sidang umum PBB ke-80 dan dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana beliau mengunjungi pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di Amerika Serikat dalam sidang umum PBB ke-80, Indonesia mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Pembicara ke-1 dan kedua itu setiap tahunnya sama. We differ in race, religion, and nationality. Yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pak Presiden Prabowo berbicara di hadapan 193 negara anggota PBB. Jadi disaksikan oleh seluruh dunia. Kemudian Anda dapat lihat sendiri berbagai pimpinan dunia menyambut itu, kemudian kagum terhadap pidato beliau, berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. I want to thank you for your very strong words. Everybody noticed your commitment and your very clear and strong words, so I wanted to personally thank you for that. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pemimpinan dunia yang salut, bangga, dan hormat pada pidato Bapak Presiden, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga di New York, Presiden FIFA Gianni Infantino datang menghampiri beliau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dan FIFA berkomitmen untuk mendukung Akademi Muda Sepak Bola di Indonesia. Dan dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah, timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tidak mudah, tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di Piala Dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral. Kemudian yang ketiga, kemarin mampir sebentar di Kanada, dan intinya dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya mendampak
sangat positif bagi perdagangan Indonesia. Kemudian tadi baru saja Bapak Presiden diterima oleh Raja Willem, Raja Belanda, dan Ratu Maxima. Raja adalah kepala negara, pimpinan tertinggi di Belanda, dan ini tentunya sangat baik untuk hubungan kedua negara. Dan intinya tadi juga disepakati bahwa pemerintah Belanda akan mengembalikan sebanyak 30.000 fosil, artefak, dokumen-dokumen, budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini, dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Kebudayaan akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia. Dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama, tapi alhamdulillah berhasil disepakati tadi, dan ya nanti akan dikembalikan ke Indonesia. Itu saja kira-kira ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di Jakarta ya.